kasih, Kak. Halo Kak Elia. Ya, silakan Bro, mau tanya apa? Kakak, aku Kristen. Cuman yang aku mau nanyakan Kak, Hmm? ah, kan kalau kita terlahir dari Kristen, percaya Yesus, otomatis kita ah, diselamatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman kita yang agama Muslim, Buddha dan lain sebagainya? Apakah mereka ditakdirkan untuk ah, apa? Sampai akhir zaman mereka belum percaya Yesus, gimana Kak kira-kira? Gitu. Kalau mereka sudah mendengarkan Injil lalu menolak Injil itu, mereka akan binasa. Dosa-dosa mereka yang akan menyeret mereka kepada kebinasaan. Tapi kalau mereka belum pernah mendengarkan Injil dan mati dalam keadaan di mana mereka belum mendengar Injil, maka mereka akan dihakimi oleh Kristus menurut hati nurani mereka di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16. Gitu. Tetapi kalau orang yang sudah pernah mendengarkan Injil lalu menolak Injil itu, berarti dia menolak firman Allah itu sendiri. Maka dengan demikian ketika dia menolak firman Allah itu, yaitu Yesus, maka ia menolak Allah itu. Jadi apakah orang yang beragama lain itu sudah ditakdirkan? Bukan ditakdirkan, dalam iman Kristen gak ada takdir. Tetapi mereka lah yang tidak mau menerima keselamatan dari Allah. Mereka merasa bahwa mereka sudah diselamatkan dengan apa yang mereka buat, tapi menolak anugerah yang dari Kristus. Sebenarnya juga mereka bimbang dalam pengertian apa. Kalau memang mereka mau memperoleh, di mute dulu ya. Ya, ya. Kalau memang mereka mau memperoleh hidup, bukankah mereka harusnya datang kepada Yesus itu sendiri yang telah hidup? Ada begitu banyak agama di dunia ini, ada begitu banyak kepercayaan di dunia ini, tapi satu-satunya yang telah hidup, yang telah menang dari kematian, itu hanya Yesus. Jadi kalau kita mau menang dari kematian, bukankah seharusnya kita hanya percaya kepada Yesus saja? Ada nggak orang pribadi yang telah menang dari kematian selain Yesus? Nggak ada. Semua raja, semua nabi, semua penguasa, semua kekaisaran yang terbesar sekalipun di dunia ini, sehebat apapun ratu dan raja mereka, semuanya hanya kalah pada satu hal, yaitu kematian. Sampai hari ini mereka telah membusuk di bawah tanah. Tapi hanya Kristus yang tidak membusuk di bawah tanah. Ia telah bangkit, ia telah menang dari maut. Semua penguasa di dunia ini yang mereka anggap sebagai orang berkuasa, semua telah mati di dalam tanah. Mereka ditelan oleh maut. Hanya Kristus yang tidak bisa ditelan oleh maut. Jadi kalau kita mau menang dari maut, bukankah seharusnya kita menuhankan Dia yang telah menang dari maut? Jadi kembali lagi, orang yang menolak Yesus lalu memilih Tuhan yang lain, itu seharusnya mempertanyakan pada dirinya, apa tujuanmu bertuhan? Kalau kamu mau cari yang mantap-mantap, bidadari-bidadari misalnya, ya jangan ikut Yesus, karena Yesus tidak tawarkan itu. Tapi mungkinkah kamu bisa menikmati bidadari kalau kamu sendiri tidak akan pernah hidup? Gitu. Jadi ini bukan pertanyaan yang susah, tapi ini pertanyaan yang reflektif dalam diri setiap orang. Anggaplah semua agama itu sama saja. Anggaplah, coba begitu. Anggaplah semua iman itu sama. Maka kalau kamu menganggap semua iman itu sama, apa tujuan kamu mengimani salah satunya? Kalau tujuan saya mau hidup. Saya tahu saya akan mati, tapi saya nggak mau saya diam di dalam kematian. Saya mau hidup kembali. Jiwa saya merindukan kehidupan kembali. Maka saya akan memilih Tuhan yang telah membuktikan bahwa Dia adalah Sang Hidup dan berhasil melalui kematian. Dan itu hanya Yesus. Tapi kalau saya mau cari bidadari, saya mau cari yang enak-enak, maka saya nggak pergi kepada Yesus. Jadi mereka tidak ditakdirkan demikian, tapi mereka lah yang tidak mau menabur kerendahan hati, maka mereka akan menuai kebinasaan. Karena kalau mereka menabur kerendahan hati, mereka akan tahu mereka itu siapa. Mereka akan tahu mereka tidak bisa mampu mengalahkan kematian. Maka demi hidup, mereka akan merendahkan diri dan mengakui Kristus sebagai Tuhan mereka. Kalau tujuan mereka adalah mau mendapat hidup. Sesimpel itu sebenarnya.
Makanya kebangkitan Kristus itu adalah bukti bahwa dia yang ilahi. Ada enggak? Jangan bangkit deh, membangkitkan. Ada enggak yang lain selain Yesus? Enggak ada kan? Jangankan membangkitkan dirinya sendiri, membangkitkan orang lain aja coba. Dan sampai sekarang tidak mati, ada enggak? Enggak ada. Tapi Kristus telah melakukannya terhadap orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Dia mau menunjukkan kepada kita, akulah sang hidup yang tidak takluk kepada kematian. Ketika Yesus bangkit, dia mau memberitahu manusia, siapa Tuhanmu, siapa dewamu. Semua telah mati di dalam maut. Semua telah kalah kepada kematian. Dan tidak ada mereka satupun yang telah hidup selain daripada aku sendiri. Gitu. Jadi mereka tidak menakdirkan, Tuhan tidak menakdirkan mereka seperti itu. Tetapi mereka lah yang tidak menabur kerendahan hati untuk mau percaya kepada Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi setiap orang yang mendengarkan Injil lalu menolak Injil itu, mereka akan dibinasakan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Itu